Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, wararawuh Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh di Masjid Al-Aziz, akramakumullah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah masih limpahkan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita diberikan nikmatul iman wal Islam, diberikan nikmat sehat wal afiat, panjang umur. Semoga kita selalu diberikan nikmat istiqomah dalam menjalankan agama Islam sampai wafat kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal kalimat ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Ini fa-nya ditasydid. Wa yukaffiru. Nah, ada sedikit tekanan gitu ya. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah. Ini tasdidatnya kita tunaikan pada kalimat walakin. Nah, ini yang tidak sidut non, jadi mendengung ya, bacaan guna. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nah, ini ada beberapa yang didengungkan. Pertama, tunfiqu. Nah, nun mati berjumpa dengan fa, ya, namanya ikhfa hakiki. Min ini namanya idhar karena nun mati berjumpa dengan kha. Kemudian khairin, nah, ini sama, ini tanwin ketemu fa adalah ikhfa. Fali nah, ini juga mendengung, nun mati berjumpa dengan fa. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiqu
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله jangan lupa bacaan qolah illa ibtigha'a wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum jangan lupa fa-nya yuwaffa, fa-nya bertasydid. Jadi kita tunaikan yuwaffa, katakan ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ini fa-nya ini pendek karena ilaikum hamzahnya berharokat ya. Yuwaffa ilaikum. Jangan ada kesan yuwaffa ilaikum. Nah, ini keliru ya. Yang benar yuwaffa ilaikum. Katakan ya. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf Nah, jadi minat ta'affuf pendek ya. Tidak ada tanda mat atau tidak ada tanda panjangnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina
amwalahum bil-laili wan-nahar. Ini bacaan-bacaan yang mendengung, kita perhatikan, kita tunaikan ya. Yunfiquna. Nah, ini ikhfa hakiki namanya ya. Kemudian amwalahum bil-laili. Ini mem mati berjumpa dengan ba namanya ikhfa syafawi. Syafawi itu sebangsa bibir artinya. Jadi berkaitannya dengan bibir bacaannya ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum. Di sini ada mendengung wan nahari sirrau, mendengung juga itu qabihuna wa alaniyatan. Nah, ini ikhfa lagi ya. Bil laili wan nahari sirrau wa alaniyatan falahum ajruhum. Bil laili wan nahari falahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap huruf yang kita baca diberi ganjaran oleh Allah minimal 10 kebaikan. Amin. Amin. Kita bacakan tarjamah dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat 270 yang artinya, dan apapun infak yang kalian berikan atau nazar yang kalian janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang pun penolong baginya. Ini hadirin, ayat ini menerangkan tentang keistimewaan, fadilah atau ganjarannya orang yang dia ini berinfak. Nah, infak ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan, maknanya kan umum. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, yaitu dinamakan zakat. Nah, zakat ini yang wajib ada dua, yaitu zakatul fitrah, zakat fitrah, kita bilang begitu, yaitu yang dikerjakan bila mana orang itu menemui akhir Ramadan dan awal 1 Syawal. Maknanya dia menghadiri maghribnya. Nah, sebelum maghrib dia sudah ada, kemudian maghrib, setelah maghrib walaupun sedikit, itu masih hidup di dunia. Dari tanggal 30 Ramadan malam 1 Syawal, itu maka dia
Bila mana menemukan kelebihan harta untuk besok hari yang cukup untuk makan dia dan keluarganya, dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Adapun infak yang berkaitan dengan zakatul mal, ini tentunya syarat-syaratnya sudah dijelaskan dalam kitab fikih ya. Orang yang berdagang kemudian sudah melebihi atau mencapai satu nisab, kemudian sudah 1 tahun, atau orang berternak, punya kambing, punya sapi, punya onta, nah pada nisabnya masing-masing ya. Atau misalkan orang itu punya itu penambangan emas dan perak ya. Zakatul ma'dan ya, pertambangan emas dan perak ya, kalau nambangnya pasir gimana? Nah, ini bukan termasuk emas dan perak, nanti infaknya sodakoh ya, sodakoh sukarela ya. Ada yang bertanya, lah kalau pegawai Pak terus dipaksa untuk zakat itu gimana? Itu sebenarnya bukan zakat, tapi itu atasan kita itu sayang kepada kita, kita dipaksa untuk sedekah. Ya semoga saja kita berkeyakinan kita dipaksa untuk sedekah, nanti di akhirat dipaksa masuk surga. Diajak masuk surga dengan sukarela, nggak mau, malah ada orang yang memaksa. Ya kita mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian yang berkaitan dengan infak secara sunnah, nah, itu ada yang namanya sodakoh. Sodakoh itu istilahnya seseorang yang memberikan kepada orang lain. Nah, itu yang memberikan itu mungkin pangkatnya atau itu istilahnya itu apa? Ada kesan lebih tinggi lah. Yang memberikan itu lebih tinggi daripada yang diberi. Misalkan ada orang ngemis datang ke rumah kita, akhirnya kita ngasih, itu namanya sedekah. Akan tetapi tetap kita berkeyakinan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Si pemberi ini lebih mulia di sisi Allah daripada yang meminta. Kemudian ada yang namanya sukarela, itu infak yang sukarela namanya hadiah. Salah satu contoh, kita punya mertua, menghadiahi mertua, kita punya besan, memberikan hadiah kepada besan, atau punya atasan di kantor, di tempat pekerjaan, nah kita hadiah, itu namanya hadiah. Nah, jadi ada kesan bagaimana orang yang diberi ini bisa lebih mulia, atau orang yang memberi niatnya itu memuliakan. Misalkan kita sebagai orang biasa memberikan sesuatu kepada alim ulama, pada para kiai ya, dengan niatan memuliakan beliau, itu namanya hadiah. Nanti ada yang namanya hibah. Hibah itu istilahnya derajatnya sama ya, tidak ada kesan yang memberi lebih mulia atau lebih rendah, itu namanya hibah. Nah di sini semua hadirin yang mulia, au nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu, orang bernadar, bismillah nanti kalau saya itu dapat ketemu besan saya, maksudnya calon menantu saya sudah ketemu, saya nadar mau nyembelih kambing, nah, dibawa ke pengajian sini. Nanti kalau saya kabul hajatnya, mungkin ada yang nyalon CPNS itu, kok saya dikabulkan oleh Allah, syukuran saya berupa nadar, nyembelih apa saya bawa ke masjid untuk selamatan bareng-bareng, syukuran bareng-bareng. Nah, itu namanya nah di sini semua hadirin yang mulia, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Infak kita berapapun, nadar kita apapun, nah itu semua diketahui oleh Allah. Nah, kemudian di sini wa ma lidzalimin min ansor, orang yang zalim itu tidak ada penolong. Nah, zalim itu apa? Sebagian ulama mendefinisikan wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang pas. Contohnya, kita punya sandal, kok malah ditaruh di kepala. Nah, gitu. Peci yang seharusnya di kepala malah dibuat sandalan. Nah, ini namanya zalim. Pokoknya apa saja yang
kita letakkan kok bukan pada tempatnya yang pas, itulah zalim. Nah, kemudian Allah SWT firmankan ayat berikutnya 271. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang yang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi kadang tingkatan iman itu dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Gitu. Ada orang amal, infak, sedekah, ingin disebut-sebut namanya. Itu sudah baik. Daripada nggak mau sedekah sama sekali. Gitu. Nah, ya sudah, biarkan saja. Dia infak ke masjid, tolong Pak nanti sebelum khotib naik dielankan di masjid, dielankan saja. Daripada malah kapok nggak jadi infak gitu. Fani'imah itu baik juga. Kita sebagai pengurus berhusnudon, berbaik sangka. Jangan-jangan dia ingin dielankan itu supaya memberikan pelajaran orang lain. Nah, sehingga mau berbondong-bondong infak di jalan Allah, di jalan kebaikan. Ya. Tapi seandainya infak dia itu dirahasiakan, disembunyikan. Contohnya, sudahlah saya infak cukup Pak Bendahara aja yang tahu. Nanti kalau seandainya dielankan, dipeseni jangan sebut nama saya Pak, sebut aja hamba Allah, umatnya Rasulullah, infak sekian juta, sekian ratus ribu. Nah, misalkan ingin lebih senyap-senyap lagi, di masjid ada kotak amal, ya sudah, ketika nggak ada orang kita senyap-senyap memasukkan infak fisabilillah. Nah, sekarang itu nggak bisa menghindari Pak, walaupun senyap-senyap pun ada pengawasnya CCTV. Ya wes lah, yang penting kita infak di jalan Allah, entah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sudah, yang penting hati kita niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian hadirin sekalian, di antara fadilahnya infak ini wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Nah, di sini ada infak yang tidak ada putus-putusnya. Nah, infak apa? Yaitu kita itu saling ingat mengingatkan urusan agama. Infak saling mengajak kepada kebaikan. Nah, ini kadang kita ini masih terlalu pelit ya, bakhil. Nah, mau infak itu berat sekali. Nah, sekarang ada cara yang lain. Kita ngajak orang lain kepada kebaikan. Itu juga bisa jadi infak. Infak perkataan, infak kita melangkahkan kaki, mengajak orang gitu, untuk amal-amal kebaikan. Sehingga dia nanti ternyata orang yang kita ajak tadi lebih loman, lebih dermawan daripada yang mengajak. Akhirnya dia bangun masjid, bangun musola, bangun fasilitas umum, ya, memperbaiki jembatan, bikin sumur untuk masyarakat. Nah, kita yang ngajak dia sehingga hati dia mau sadar, kita terus dapat kiriman ganjaran. Itulah yang dikatakan sedekah jariyah. Gitu. Nah, jadi sedekah jariyah atau amal jariyah itu tidak melulu, tidak harus berupa harta, tidak. Termasuk kita mau ajak-ajak kebaikan, mau saling ingat mengingatkan dalam urusan agama, ini juga bisa dikatakan infak fisabilillah. Kemudian hadirin sekalian, apa saja yang kita kerjakan, kita sedekah, kita infak 1.000, 2.000, Allah Maha mengetahui. Ya. Kita infak karena ria, kita infak karena ikhlas, mengharap ridha Allah, juga Allah Maha mengetahui. Lah kalau begitu ngapain kok infak kita, amal jariah kita karena makhluk? Ya sangat rugi. Ya. Jangan-jangan malah tidak ada pahalanya. Ya, rupiahnya sudah keluar tapi ganjarannya tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah, kalau begitu, apa yang kita keluarkan, waktu kita, apa yang kita keluarkan dari harta kita, sudah semuanya diniatkan lillahi ta'ala, sudah ya. Nah, hanya mengharap keridhaan dari Allah Ta'ala.
Kemudian ayat berikutnya hadirin yang mulia 272 yang artinya, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapatkan hidayah atau petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah engkau berinfak melainkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian tidak akan didolimi atau dirugikan. Jadi hadirin yang mulia, kita tadi jelaskan infak dengan cara mengajak orang lain, infak waktu, infak nafas yang kita keluarkan untuk memberikan nasihat orang. Itu sebenarnya hadirin yang mulia sudah diingatkan oleh Allah. Yang memberikan hidayah itu bukan Nabi Muhammad. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah. Tapi kita yakini hadirin yang mulia, kalau kita mau sedikit bersusah payah menjalankan agama Allah, bersusah payah mengamalkan akhlaknya Rasulullah, ada janji dari Allah dalam ayat yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bermujahadah. Nah, Selasa yang lalu ditanyakan ya tentang mujahadah. Mujahadah itu ya bisa diartikan menahan hawa nafsu kita untuk mengerjakan perintah Allah, untuk mengerjakan akhlaknya atau sunnahnya Rasulullah. Nah ini nanti kalau kita sudah bersusah payah ya, menekan hawa nafsu, lanahdiyannahum subulana, sungguh aku Allah akan memberikan petunjuk. Nah maka ini kita sedikit bermujahadah, pagi-pagi dingin-dingin dipaksa untuk menghadiri majelis tafsir Al-Quran, majelis ilmu agama. Kita yakin seyakin-yakinnya pasti di situ ada hidayah dari Allah. Maka disinilah hadirin yang mulia, sudah diperingatkan oleh Allah, bila mana orang itu beramal kebaikan, mengajak orang untuk menuju petunjuknya Allah, nah, biar tidak putus asa, semua kita serahkan kepada Allah. Ya sudah, yang penting saya itu sudah menunaikan amanat, menyampaikan agama Allah, mengingatkan sesama saudara muslim, dia sadar atau tidak sadar itu urusannya Allah. Tapi kita yakin, optimis ya, kalau kita mau berusaha, pasti suatu saat akan ada hasilnya. Seperti baginda Nabi mengajak orang-orang Mekah untuk beriman kepada Allah, kan tidak semuanya langsung iman. Nah, di antara yang langsung percaya kepada Rasulullah, langsung iman kepada Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan laki-laki dewasa. Dari kalangan laki-laki yang masih kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kalangan wanita, istri beliau Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidina Umar itu tidak langsung iman. Ya. Kalau tidak salah dalam riwayat sebuah kitab sejarah, 40 hari setelah Nabi mengajak orang-orang Mekah untuk iman kepada Allah, baru Sayyidina Umar iman kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan keluarga beliau sendiri, paman beliau, ada yang iman, ada yang tidak. Yang tidak iman Abu Jahal, yang tidak iman Abu Lahab. Yang iman Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Kalau Sayyidina kalau Abu Thalib, di sini ada beberapa versi pendapat ulama. Ada yang mengatakan belum iman, ada yang mengatakan sudah iman tapi disembunyikan, dirahasiakan. Nah, di sini wallahu alam, nanti di akhirat Allah lah yang maha mengetahui. Ya. Kemudian hadirin sekalian, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kalau kalian infak, ganjaran itu enggak kemana-mana, kembali kepada kita sendiri. Fali anfusikum, untuk diri kalian. Nah, ini termasuk infak ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, memang fadilahnya luar biasa. Di antaranya adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak mara bahaya, bisa menolak musibah. Makanya jazakumullah khair para ulama-ulama kita khususnya di tanah Jawa.
Nah, ajarannya Wali Songo orang mau akdun nikah selamatan dulu. Itu maksudnya selamatan itu sodakohan. Dan selamatan itu kan dari kata selamat toh. Nah, supaya acara akdun nikah, pesta walimahan diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun, didahului dengan selamatan. Supaya selamat tadi acaranya itu. Orang mau safar, apalagi safarnya jauh, untuk haji, untuk umroh, dan lain sebagainya, selamatan dulu dengan harapan pesawatnya selamat, di Mekah Madinah selamat, di tempat safarnya selamat, pulang dalam keadaan selamat. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Nah disinilah jelas orang yang infak itu kembalinya gak kemana-mana. Ya. Kebaikannya itu kembali kepada diri sendirinya orang yang infak. Bahkan dikatakan apa yang kalian infakkan illa btigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Kalau orang infak mengharap ridha Allah, infak kebaikan apapun, yuwaffa ilaikum, Allah akan tepati, Allah akan balas. Nah, akan pembalasan Allah itu sudah kita pelajari. Allahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat kali gandakan balasannya Allah kepada orang yang infak berapapun bilangan yang Allah kehendaki. Nah, maka kadang itu ada orang, Pak, saya kalau infak itu Pak, masih ada rasa riak, ingin dipandang orang. Gimana? Ya sudah, infak aja sebanyak mungkin, sampai dari sekian infak nggak tahu mana yang ikhlas di sisi Allah. Jangan terus malah ditinggalkan, gitu. Nah, terus orang itu infak semampunya. Kita mau Jumatan, jangan lupa kantongnya diisi. Nah, yang warna merah juga baik, nah, warna biru juga baik, itu hijau juga baik. Nah, yang penting itu kita ada usaha lah, ya ada usaha semampunya sebanyak mungkin. Insya Allah ya. Nah, apalagi kalau infak kita itu untuk masjid. Nah, dikatakan bahwasanya man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang dia membangun karena Allah suatu masjid, Allah akan membangunkan untuk dia suatu istana di surga. Nah, jadi Masya Allah, masa nanti di surga itu kita hanya bawa genteng 5 gitu Pak. Ya kalau ingin istananya sempurna, ya bangun masjid yang sempurna. Ya mungkin bertahap-tahap lah, bulan ini ya, kita ngirim masjid mana yang diperlukan gendeng, ya kita kirim gendeng 1 truk. Nah, dengan harapan apa? Gendeng yang kita kirim untuk bangun masjidnya Allah nanti menjadi naungan di hari mahsyar. Karena kita tahu sendiri kan, di hari mahsyar itu matahari didekatkan di atas kepala, ya, didekatkan di atas kepala, jaraknya 1 jengkal saja. Nah, kita mau memberi naungan atap masjid atau atap rumahnya Allah dengan harapan nanti di akhirat kita nggak kepanasan lagi karena sudah ada atap yang pernah kita infakkan di jalan Allah untuk masjidnya Allah. Insya Allah ya. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Jadi jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali ya. Nah, kemudian di sini orang yang infak di jalan Allah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, tidak akan didolimi, tentunya balasannya akan ditunaikan oleh Allah. Hanya saja kadang orang infak itu kurang sabar, kadang itu pengennya cepet-cepet dibalas oleh Allah. Nah ini yang istilahnya bisa dikatakan kurang santun lah kepada Allah, kurang sopan lah. Nah, balasannya Allah itu pasti akan ditunaikan lah. Kapan waktunya? Inilah rahasia dari Allah. Kita bersabar. Kemudian hadirin sekalian, ayat 273. Apa yang kalian infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa
mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau hai Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ini kadang ada orang itu sibuk ngurusi agama. Misalkan ya sibuk jadi merbotnya masjid, sibuk imami, sibuk mengajar, sibuk keluar di jalan Allah, nggak sempat nyari nafkah, itu nggak sempat. Nah ini tertibnya gimana hadirin sekalian? Yang pelakunya tadi, yang sibuk ngajar, sibuk fisabilillah juga tidak ada rasa tamak dalam hatinya kepada orang lain, tidak ada rasa ingin diberi oleh orang lain, tapi hatinya hanya mengharap diberi oleh Allah, meminta juga hanya kepada Allah lah. Bagi yang lain yang kurang sibuk dalam memperjuangkan agama Allah, sibuk merawat masjidnya Allah, hendaknya memikirkan bagaimana hamba-hamba Allah tadi yang sibuk hari-hari sibuk memperjuangkan agama Allah. Nah yang lain yang sibuk nyari duit, istilahnya gitu, paling tidak memikirkan. Setelah memikirkan, ada juga usaha orang tersebut dicukupi semampunya, ya. Untuk beli beras, untuk beli token listrik, gitu. Nah, untuk beli gas di dapurnya, uang saku anaknya, sehingga terjadi kerjasama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian semua bekerja samalah dalam kebaikan dalam ketakwaan kepada Allah. Nah, ini ayatnya seperti itu kurang lebihnya, ya. Nah, maka tertibnya orang yang hari-hari itu tadi sibuk memperjuangkan agama Allah, merawat masjidnya Allah, dia tidak ada rasa tamak sama sekali kepada makhluk. Tamak aja tidak ada, apalagi minta-minta. Orang-orang yang dia ini belum bisa sibuk merawat agama Allah, dia masih sibuk merawat kantornya, sibuk merawat sawahnya, sibuk merawat kebunnya, sibuk merawat ternaknya dan lain sebagainya, hendaklah dia itu ada amalan ini. Orang-orang mana yang dia ini sibuk menjaga agama Allah kok nggak sempat bekerja, nggak sempat itu tadi mencari nafkah untuk keluarganya, ya paling tidak kita ada beberapa harta yang kita gunakan untuk menyantuni mereka, sehingga tadi terjadi kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 274 yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari, pada siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi infak itu ya siang hari, ya malam hari, ada dalilnya ini. Dalilnya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi ini pernah dicontohkan oleh cicitnya baginda Nabi bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Buyut atau cicit itu ya. Beliau waktu itu punya amalan malam hari itu sholat qiyamul lailnya, sholat tahajudnya itu sampai 1000 rakaat. Apa nuntut, Pak? Nah kalau orang itu sudah diberkahi waktunya oleh Allah, ya nuntut saja waktunya itu. Setelah beliau selesai sholat, beliau itu meneliti. Nah ini rumahnya fakir miskin, ini rumahnya janda yang tidak mampu kerja. Maka orang-orang yang dirasa tidak mampu bekerja karena kelemahannya, mungkin karena seorang wanita atau karena fisiknya nggak mampu kerja, itu sama Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ditaruh kalau malam itu gandum 1 karung itu. 1 karung kurang lebih pinten 50 kilo ya. Nah, 50 kilo kalau beras itu. Mungkin di dalamnya diselipkan uang dinar berapa keping dinar gitu. Sampai tingkatannya orang-orang itu tidak tahu ini yang ngirim gandum siapa. Di dalamnya ada duitnya lagi untuk belanja. Nah, setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin almarhum wafat,
Ya kok nggak ada lagi ya bulan ini yang ngirim gandum, nah, nggak ada lagi yang ngirim beras. Baru diketahui ternyata selama ini yang ngirim adalah cicitnya baginda Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pripun Pak, menanya ngatan cocok ya? Allah. Ini kita punya lahan ladang amal jariah, bikin masjid Sunan Derajat. Nanti tahu-tahu ada kiriman pasir 2 truk. Allah. Ada kiriman nopo sendi perlu kan? Banyak sekali ya. Nah, makanya dilihat sendiri lah lokasinya sana itu. Nah, jendela, pintu, tahu-tahu ada yang ngirim kusen, ngirim kayu jati, Allah. Insya Allah kita amalkan ya, semampunya lah, semampunya ya. Mau ada yang ngirim juga sudah ongkosnya tukang selama 1 bulan saya yang mengcover, Allah. Ya tujuannya adalah ini semua hadirin sekalian, mengamalkan ayat ini. Yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Ya, kalau siang hari amalnya secara terang-terangan, kalau malam hari secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, kemudian di sini semua nanti ada ganjarannya dari sisi Allah, bahkan hatinya tidak akan rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana. Insya Allah kita amalkan ya. Oke. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.